Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur kesemuanya agar supaya kita semua bisa menjalani kehidupan ini dengan semestinya. Segala puji bagi Allah, Zat yang sudah memberikan kita petunjuk kepada iman dan Islam. Karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa mempunyai derajat yang tinggi di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa iman, tanpa Islam, maka di hadapan Allah tidaklah kita lebih baik daripada binatang ternak. Untuk itu tidak bosan-bosannya kita berusaha untuk senantiasa memuji Allah, Zat yang sudah memberikan kemuliaan itu kepada kita semuanya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang kita nantikan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah, karena memang hanya Rasulullah lah yang pertama-tama mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Rasulullah bisa memberi syafaat, akan tetapi orang-orang yang diberi syafaat Rasulullah haruslah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sehingga sangatlah kita membutuhkan untuk bisa senantiasa bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang sebanyak-banyaknya semampu kita. Karena itu yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah besok di yaumul qiyamah. Karena memang kita nanti sangat membutuhkan pertolongan daripada Rasulullah ketika kita menghadapi hari-hari akhirat, hari-hari di mana sudah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita break dari sirah nabawiyah sedikit. Kami akan mengulangi sebuah kajian tematik. Tematik artinya satu tema selesai. Itu yang sebenarnya sudah pernah kami sampaikan. Mungkin ada yang masih ingat, juga ada yang sudah lupa. Itu biasa nggih. Ngaji siki ngesuk kelalen biasa mboten. Ya, itu. Kadang-kadang ngaji sekarang belum mengerti, nanti yang kedua baru mengerti. Itu juga ada. Kadang ada yang ngaji sampai 10 kali baru mengerti. Ya, itu. Ini makanya perlu kita ulang-ulang agar supaya kita bisa mempraktekkan. Ya, kita diberi hidayah taufik, ya, diberi hidayah irsyad pemahaman, lalu juga diberi hidayah taufik kemampuan untuk menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Ini yang penting. Kadang kita mengetahui, akan tetapi kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Ini. Ya, kita paham ya segala sesuatunya terkait dasar-dasarnya, akan tapi kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Kenapa saya pilih tema ini? Ini terus terang saja terkait hal-hal yang menimpa kami. Ya, ada berita-berita miring atau berita-berita yang tidak benar terkait sebuah permasalahan yang menimpa saya pribadi sebenarnya. Ya, hanya ada sedikit hubungan dengan kemenakan kami. Akan tetapi berita yang beredar ternyata liar. Ya, sebenarnya permasalahan penipuan elektronik ini sebenarnya sudah penipuan permasalahan yang sering terjadi. Zaman dahulu ya, mungkin panjenengan pernah mendengar ya, dari mulai zaman kita mengenal SMS nggih. Ya, SMS, ada orang di SMS mendapatkan hadiah harus transfer uang sekian juta, itu ternyata bohong. Ya, beredar lagi kejadian yang mungkin hampir sama. Kita ditelepon, ada orang telepon, ini anaknya kecelakaan harus nebus rumah sakit sekian. Pernah dengar Ramadan? Ini segala modus dicoba oleh para hacker ini, para penjahat ini, karena mereka memang otaknya itu sudah otak keburukan, sehingga apapun yang dicari adalah keburukan. Dicari adalah kesempatan untuk melakukan keburukan. Ini akan senantiasa terjadi sampai hari kiamat. Ini yang harus kita pahami. Dan sekali lagi, itu bisa menimpa siapa saja. Sebenarnya kejadian yang menimpa saya ketika saya berbincang-bincang dengan pihak kepolisian, ternyata di Lumbir itu sampai ada 20 kasus yang seperti saya. Dan di lingkungan kita juga ada yang sebulan yang lalu terkena kasus yang sama. Tapi mungkin karena menyangkut orangnya tidak biasa berbicara di depan seperti saya, sehingga tidak viral tidak terlalu viral. Ini karena kebetulan yang terkena adalah saya, sehingga viral. Orang-orang menghubung-hubungkan ya segala sesuatu padahal dia tidak mengetahui itu permasalahannya. Ini makanya syariat sebenarnya sudah sangat sempurna dalam setiap kehidupan. Ini ada judul petunjuk syariat dalam menerima dan menyebar berita. Ini kalau kita menerima berita, yang utamanya adalah kita harus tabayun. Tahu kita tabayun nih? Klarifikasi, datang kepada orangnya, cari kebenaran berita tersebut. Cari kebenaran berita tersebut. Jangan sampai kita punya asumsi sendiri, apalagi kalau berita terkait orang yang tidak kita sukai. Nah, ini kalau kita sudah tidak suka dengan orang, mendengar berita buruk tentang orang tersebut, maka langsung image-nya buruk, ditambah-tambahi oleh setan. Ini yang dari permasalahan. Ya, saya sampaikan ya petunjuk syariat ini sudah pernah saya sampaikan. Akan tapi mungkin panjenengan lupa, atau mungkin panjenengan atau semua saja ya. Ini saya tidak menyebut satu persatu, mungkin secara umum masyarakat yang tidak ngaji juga bisa, yang menimbulkan kekacauan. Yang kami harapkan ya, panjenengan yang sudah terbiasa ngaji ya, sudah mempunyai ilmunya, jangan terpengaruh, itu permasalahannya. Kalau orang yang tidak ngaji terpengaruh itu biasa, mereka tidak punya ilmunya. Kita ya harus mengamalkan ilmu kita. Ada beberapa sangat banyak pelajaran yang bisa kita hadapi. Kita ambil saripatinya. Ya. Saya sering menyampaikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dicarikan jalan ke luar setiap permasalahan. Jadi tenang saja, kaum muslimin tenang saja. Ketika panjenengan punya masalah, asal bertakwa kepada Allah, pasti akan diberi jalan ke luar. Ini, ya, ini kami terus terang saja sudah sering menjalaninya dengan apa ya, seiringnya berjalan waktu, ya, dengan umur yang semakin bertambah, ya kita bisa memahami itu dari Al-Quran, dari kejadian yang kita alami setiap saat dari mulai muda sampai sudah tua seperti ini. Panjenengan mungkin sering juga mengalami seperti itu. Ini sekali lagi, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan ke luar. Gitu. Jadi jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Zaman dahulu saya sering ngomong, kalau ada orang kehilangan mobil misalnya, ya, orang rame-rame datang ke dukun delang nang kuku kon kira keton ki mobilnya nang endi. Itu bukan jalan keluar. Itu bukan orang yang bertakwa. Itu adalah menambah dosa, bukan jalan keluar. Jalan keluarnya bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kalau memang memungkinkan kita cari agar bisa kembali. Kalaupun tidak, ikhlaskan saja, sudah selesai. Tidaklah menimpa musibah pada setiap muslim ataupun mukmin, itu pasti Allah akan mengurangi dosanya. Kalau kita berpikiran seperti itu kan sangat mudah, akan sangat ringan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Sehingga yang kita alami akan terasa ringan. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang muslim, ya, agama Islam menuntut pemeluknya menjadi orang-orang yang pintar. Ya, orang-orang yang bukan penonton, akan tapi pemain. Ya. Makanya kita disenangkan untuk senantiasa membekali anak-anak kita dengan kepandaian dalam segala macam bidang, agar kaum muslimin bisa kuat, baik secara teknologi, baik secara militer, baik secara agama. Ini pondasinya penting. Ya, perbedaan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Islam, mereka hanya mengenal ilmu dunia tanpa pedoman yang benar. Akan tapi kaum muslimin tidak demikian. Sepintar apapun juga dia tahu bahwasanya itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabarak wa Ta'ala, sehingga tidak akan memanfaatkan kepintarannya untuk membohongi orang lain. Itu perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak punya iman. Dan alhamdulillah, ya, kita semuanya diberi keimanan, diberi keislaman, sehingga bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini kembali kepada terkait kejahatan zaman sekarang, memang sudah sangat luar biasa. Ya. Kalau orang-orang yang senior mungkin yang tidak banyak mengenal dunia digital ini adalah, saya katakan mudahnya adalah dunia HP, ya, dunia internet. Ini semuanya membuat orang-orang seluruh dunia itu bisa berkomunikasi. Ini yang senior-senior yang mungkin tidak begitu paham, ya. Segala macam data panjenengan itu bisa dibaca dari Amerika misalnya, atau dari Cina, atau dari ujung dunia pun, ya. Kalau mencari data yang namanya Miarjo akan ada, ya, nomor NIK-nya, nomor KTP-nya, tanggal lahirnya, ini semuanya sudah ada. Ini luar biasa hari ini memang. Dan kalau kita sebagai seorang muslim melihat perkembangan ini, tidak heran. Allah maha pintar, Allah maha kaya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan,
Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar sekecil apapun juga kebaikan dan keburukan akan diperlihatkan. Kalau kita berpikir bagaimana Allah akan memperlihatkan, nah kita saja sekarang bisa, manusia saja bisa, ya. Hanya dengan sekarang kalau yang namanya Google Map itu benar-benar menyoting keadaan hari ini. Panjenengan hari ini bisa, aktivitas hari ini bisa kelihatan dari Cina, dari Amerika, ya. Itu ternyata menggunakan yang namanya teknologi CCTV, ya. Tapi lebih global lagi menggunakan satelit. Ini subhanallah, ya, teknologi hari ini sudah sedemikian canggih. Kalau kaum muslimin tidak canggih, tidak pintar, maka akan dibuat mainan oleh orang-orang kafir. Ya, pada saat kemarin perang antara Iran dan Israel, panjenengan mungkin pernah membaca berita. Itu Israel itu bisa mengirim bom di dalam HP. Ya, HP-nya tiba-tiba meledak, duor. Ini luar biasa, teknologi yang luar biasa. Kalau zaman dulu perangnya menggunakan bambu runcing, sekarang perangnya dari rumah, dari depan komputer, ya. Orang hanya mengirimkan senjata tanpa manusia. Itu luar biasa, namanya drone. Itu kalau panjenengan mendengar berita drone itu seperti itu. Isinya bahan peledak, ya peluru dan sebagainya. Mereka luncurkan dari rumah, ya dari jangkauan yang bisa, nanti bisa menyerang target, dan targetnya presisi. Ya, kalau misalnya teknologi hari ini, ketika seorang itu bermaksud untuk menyerang satu titik Cikadu misalnya, pasti kena kalau tidak ada penangkalnya. Ini luar biasa canggih, dan sudah barang tentu setiap sistem, setiap keadaan ada baik, ada buruknya. Ya, setiap teknologi ada kebaikannya, ada keburukannya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk kehidupan kita. Internet, ya, informasi yang global dapat kita manfaatkan untuk kebaikan, begitu juga bisa dimanfaatkan untuk keburukan. Ini yang sebagai muqaddimah, ya, sebelum kita kepada tema bagaimana sih syariat mengajarkan kepada kita untuk memberitakan segala sesuatu, ya. Karena sekali lagi untuk masa sekarang, kalau kita sebagai kaum muslimin tidak punya pegangan, ya, mana yang benar, mana yang salah, maka akan sangat terpengaruh. Ya, berbagai macam informasi bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Makanya kaum muslimin harus mempunyai dasar yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak terbawa arus. Ini, ya. Pada awalnya Rasulullah menyatakan sebagai pengingat-ingat kepada kita semuanya. Beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a." Ya, apa maknanya? Cukup dikatakan orang tersebut pendusta kalau dia mengabarkan apa-apa yang dia dengar. Dia dengar A, dikabarkan A dan B, bahkan sampai C. Ya. Setiap yang dia dengar dia kabarkan. Tidak pernah menyaring mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan. Kalau kita mendengar sebuah berita, itu harus kita saring terlebih dahulu. Ini maknanya. Ya, Rasulullah mengatakan cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Jangan tergesa-gesa menyampaikan sebuah berita sebelum kita mengetahui kebenarannya. Dan ketika pun kita sudah mengetahui bahwa itu benar, ya, kita tahu bahwa itu benar. Akan tapi
tidak mesti harus juga disampaikan. Apalagi kalau cara penyampaiannya salah. Gini betul. Sesuatu yang benar, cara menyampaikan salah. Akhirnya apa? Salah paham, ya begitu. Hanya penting untuk kita belajar berkomunikasi, menerjemahkan ayat-ayat dari Allah, dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ya, artinya ketenangan menghadapi suatu masalah, ketenangan dalam segala macam perkara itu dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Itu bukan berarti kaum muslimin kudu alon-alon baik. Ya enggak seperti itu. Artinya kalau memang dibutuhkan waktu cepat, kita kaum muslimin juga harus bertindak cepat dan tepat, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Tenang dalam menghadapi masalah. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Ya. Kadang-kadang orang berpikiran pendek. Ketika terjadi masalah, mau menyelesaikan dengan cara-cara tergesa-gesa. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi salah di dalam melangkah. Begitu juga ketika kita mendengar sebuah berita. Jangan terburu-buru ya untuk mempercayainya. Apalagi kalau yang menyampaikan berita tersebut terkenal sebagai orang yang suka bohong ini. Makanya para ahli hadis itu merangkum sebuah hadis itu kalau diriwayatkan oleh orang yang dikenal sebagai tukang bohong, itu tidak akan diambil oleh para ulama. Ya, sehingga di dalam ilmu hadis ada sebuah ilmu yang khusus mempelajari para perawi hadis, para periwayat hadis ini pernah diketahui berbohong atau tidak. Kalau dia pernah berbohong atau gampang kelalenan atau pikun atau dia punya pemahaman yang keliru tentang agama, itu tidak akan diambil oleh para perawi hadis, itu oleh para ahli hadis. Sehingga makanya kita mengenal adanya hadis sahih, hadis mutawatir, hadis dhaif, hadis mungkar dan sebagainya, itu kriterianya dari situ, dari perawi-perawinya. Begitu juga isinya. Ketika isinya tidak masuk akal, maka tidak akan diterima. Isinya bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak akan diterima. Itu pasti. Ini. Ya, sekali lagi ini Rasulullah menyatakan demikian untuk kita perhatikan bahwasanya ketika kita mendengar sebuah berita, ya, ketika kita mau menyampaikannya, kita lihat dulu pertimbangannya, ini baik atau tidak untuk disampaikan. Siapa yang boleh disampaikan itu pertimbangan, diberi pertimbangan. Ya, karena yang namanya berita atau kata-kata atau ucapan itu kadang itu akan sangat-sangat berbeda dengan yang sebenar-benarnya. Ya, cara wong Jawane apa ya? Ngerti tip omong mesti ditambahi, anggar titip mesti kurangi, begitu ya? Ini seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Ya. Lalu di Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pedoman yang sangat jelas. Ya, dalam surat dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, surat Al-Hujurat ya, ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu seorang yang fasik. Fasik itu ya itu tadi, masih Islam tapi suka berbohong, ya. Yang gampangannya ya
Ya terkenal kalau panjenengan tahu. Ya, kalau tahu orang fasik itu orang yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan. Itu banyak suka bersumpah. Kadang sumpahnya menggunakan kalimat-kalimat yang melebihi batas. Ini ciri-cirinya. Itu. Ketika datang berita dari orang-orang fasik, ya, maka tabayun. Tabayun artinya cross check kepada berita tersebut. Jangan langsung dipercaya. Itu. Ketika kita sudah tabayun, kalau kita tidak tabayun maka kita akan mengambil sebuah kesimpulan atau berita yang salah. Ya. Ketika kita mendapat berita tentang terkait seorang misalnya, ya, lalu kita sudah mencap orang tersebut dengan hal-hal yang buruk, padahal itu tidak benar. Ini akan menjadi seperti yang digambarkan oleh, ya, antusibu qauman bijahalatin, ya, bahwa kamu menimpakan sebuah musibah kepada kaum, kepada seseorang, kepada keluarga, kepada masyarakat. Bijahalatin karena ketidaktahuan, karena tidak mau tabayun. Cross check berita tersebut. Fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Lalu kamu menjadi menyesal. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zat yang maha tahu pasti sudah mengetahui sehingga mengeluarkan dasar-dasar pemikiran untuk kita jadikan acuan di dalam kita menerima sebuah berita. Gitu. Ya. Lebih-lebih jika berita tersebut berkaitan dengan sesama muslim. Ya, lebih-lebih. Karena sesama muslim itu kehormatannya, harga dirinya, darahnya, keluarganya wajib saling dijaga. Tidak boleh kita mencemarkan nama baik seorang muslim. Tidak boleh kita merendahkan martabat seorang muslim. Ini yang harus kita pahami. Dosanya sangat besar. Ya, jamaah rahimakumullah. Kurang fokus ini. Jadi sekali lagi, ketika datang sebuah berita, khususnya untuk terkait dengan kehidupan bangsa, karena kita yakin peristiwa-peristiwa akan datang silih berganti. Ini betul. Ujian-ujian pasti akan datang silih berganti. Hari ini mungkin saya yang kena, panjenengan, naudzubillah, dalam konteks atau permasalahan yang lain mungkin akan mengalami juga. Dan ini akan senantiasa berlanjut, ya, akan berlanjut. Dan kita harus punya bekal ilmu agar supaya kita tidak salah dalam melangkah. Ya, kita mendengarkan sebuah berita, lalu kita menyampaikannya dengan tanpa dasar ilmu, sehingga yang terjadi apa? Kekacauan. Yang terjadi ketidakbenaran, berita yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ya, kemarin kita sudah berbicara tentang hadisul ifk, ya, tentang berita bohong yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha pada saat kita berbicara sirah nabawiyah. Itu, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling sempurna saja terpengaruh dengan berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Apalagi kita derajatnya. Itu, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, saya bacakan terjemahannya saja. Tadi malam aku bermimpi melihat dua orang yang mendatangiku, lalu mereka memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati dua orang.
orang yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari benci. Gancu ya Pak? Cantelan nggih. Ya. Gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuknya. Dia tarik kembali, lalu dia dimasukkan lagi ke dalam mulut dan dia tarik hingga robek pipi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi dan begitu seterusnya. Lalu di lanjutannya di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat penjelasan dari malaikat, ya apa maksud kejadian yang beliau alami tadi, ya bahwasanya para malaikat Jibril menjelaskan orang pertama yang kamu lihat dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan, dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang dia kehendaki. Ya, ini ketika kita membuat kedustaan lalu menyebarkannya kepada orang lain, ya dengan sengaja, itu sangat besar dosanya. Kalaupun dengan tidak sengaja, ya kalian haji karena tidak mau tabayun, itu juga berdosa. Ya hukumnya sama. Ya, tapi kalau yang mungkin ya latah atau tidak tahu menau akan tapi mungkin menyampaikan dengan tidak sadar, itu dosanya lebih kecil. Akan tapi kalau yang sadar lalu dia dengan kesadarannya menyebarluaskan berita yang dia tahu itu bohong, maka dosanya akan lebih besar. Gitu. Ini yang harus kita pahami agar supaya kita berhati-hati sekali lagi, ya ketika kita mendengar berita. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man samat naja," ya barang siapa yang diam dia selamat. Artinya diam itu begini, ya. Ketika kita mendengar berita yang kita tidak tahu kebenarannya benar apa orang, lebih baik meneng. Tapi kalau memang harus menyampaikan, ya disampaikan. Apalagi kalau harus menjadi saksi, sampaikan dengan benar apa-apa yang kita ketahui. Ini ya harus bisa dipahami. Ya bukan berarti ngerti dipanggil saksi malah nyontam ngomong lah, bukan seperti itu, ya. Yang dimaksud Rasulullah man samat naja adalah ketika dia mendengar berita sesuatu yang dia tidak ketahui, orosa melu ngomong, ya, apalagi menyebar luaskan sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Itu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya, dalam hadis yang lain yang sering kita sampaikan, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam, tenang. Ini sebenarnya Rasulullah dengan keutamaannya maka sudah memberikan bekal kepada kita semuanya dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Kita diajari oleh Rasulullah dengan akhlak yang terbaik, sehingga kalau kita sudah mempunyai dasar-dasar itu, kita bisa mempraktekkannya ketika kita mendapati suatu permasalahan, gitu. Lalu dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ini dari Muad bin Jabal, ya, seorang sahabat Nabi. Wahai Muad, apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui. Beliau pun bersabda,
Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya adalah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Adapun hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik kepadanya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan demikian. Sangat-sangat mudah. Allah maha mudah di dalam segala macam urusan. Asal tidak syirik kepada Allah, ya, berarti Allah akan menahan azabnya, tidak akan mengazab. Ini lalu apa yang terjadi? Terlanjutkan, belum selesai. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mengabarkan berita gembira ini kepada banyak orang? Rasulullah menjawab, jangan, nanti mereka bisa bersandar. Ini berita baik sebenarnya, ya, sebenarnya baik. Bahwasanya Allah tidak akan mengajab orang-orang yang tidak berbuat syirik. Sama seperti berita baik. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Gini Mbak, panjenengan pernah dengar nggih? Kalau orang yang kurang pemahamannya, dia akan apa? Dia akan memahami Allah sing penting tuling esuk garep mati. Ya, saya mengucapkan la ilaha illallah, boleh masuk surga. Ini maksudnya. Ya, maksudnya Rasulullah melarang Mu'ad untuk menyampaikan hal ini karena pada waktu itu kaum muslimin belum tebal imannya. Paham nggih? Ya. Sehingga apa? Rasulullah mengatakan, bersabda, jangan nanti mereka bisa bersandar. Lah sing penting orang musyrik toling kaum lebung surga. Sing penting bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengkau ya masuk surga. Ya, sing penting begini, sing penting enggak usah banyak-banyak amalnya. Itu misalnya ada yang berkatakan seperti itu. Ini karena pada hakikatnya manusia itu kadang-kadang salah mengerti. Nah ini hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang baik itu harus disampaikan dengan bijaksana. Kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Apakah orang tersebut mampu untuk menerjemahkan secara benar atau tidak? Kalau tidak secara benar, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang salah paham artinya. Itu contoh tadi, man akhiru da'watuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Orang-orang yang tidak paham, maka dia akan memahami, oh, konyong Islamnya ngeris tua bae ngel mati. Itu ya, kadang seperti itu. Padahal kita tidak tahu kapan kita akan mati. Itu. Dan hal itu tidaklah semudah yang diucapkan. Kita tidak akan mungkin bisa akhir kalimat yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah kalau kita tidak menjalankan syariat agama Allah. Itu. Ini yang harus kita pahami. Makanya Rasulullah melarang Mu'ad untuk menyampaikan hal ini. Ini menandakan apa? Bahwasanya kita hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang benar itu kita pertimbangkan. Ya, lihat dengan siapa kita berbicara, apakah perlu untuk disampaikan atau tidak. Apalagi misalnya yang diajak bicara itu masih anak-anak, ya, atau orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, atau orang-orang yang tidak ada perlunya dengan kita. Ya, terkadang itu akan membuat bukan semakin menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Kalau panjenengan punya permasalahan misalnya, ya, sampaikan kepada yang kompeten, ya, yang mampu untuk menyelesaikan masalah. Kalau kepada orang lain, kadang-kadang malah dikeproking, gitu. Syukur dari gue, ketika mendapatkan musibah, kalau disampaikan kepada orang yang tidak tepat, maka dikeproking malah syukur kalau ngerasa kena. Itu permasalahannya seperti itu, ya.
Ini makanya kita harus benar-benar melihat ya manfaatnya sebelum menyebarkan sebuah berita. Apakah itu akan berdampak baik atau berdampak buruk? Gitu. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah ayat Allah berfirman, innalladzina ja'u bil ifk musbatum minkum. Ayat ini sudah pernah kita bahas terkait Aisyah radhiyallahu anha, ya. Terkait surat An-Nur, ya, ayat yang ke-11 itu sudah pernah kita bahas, ya. Akan tapi ini kita hubungkan dengan konteks menyebarkan berita. Allah menyampaikan, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepadamu dengan berita bohong adalah bagian dari kalian juga. Janganlah kalian menganggap itu adalah buruk bagi kamu, akan tapi bahkan itu baik bagi kalian. Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan atau menyebar berita tersebut, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai yang dia kerjakan daripada dosa tersebut. Dan orang-orang yang mengambil kibrohu, bagian terbesar, artinya orang yang memulai menebar fitnah terkait Aisyah, ini konteksnya Aisyah, ya, maka dia akan mendapatkan azab yang besar. Itu. Setiap orang yang ketika ada yang pertama menyebar berita bohong, itu yang dosanya terbesar. Terus berikutnya ketika panjenengan ikut menyebarkannya, padahal belum mengetahui kebenarannya, maka panjenengan ikut berdosa. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu mereka sebagian besar mereka diam, ya, mereka tidak mempercayai, Allah tidak mungkin. Akan tapi ada sebagian kecil daripada sahabat yang qadarullah, ya, sudah pernah kita ceritakan, ikut menyebarkan berita bohong terkait Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Akan tapi Allah Maha Pengampun asal mau bertobat. Begitu juga dengan keadaan kita di masyarakat, ketika ada berita bohong, ya, kau panjenengan ikut menyebarkannya tanpa ilmu, berarti panjenengan juga ikut merasakan dosanya, menanggung dosanya. Sementara yang membuat pertama kali itu yang paling besar, ya, eta. Ini monggo untuk senantiasa dijadikan pegangan. Lanjutannya Allah berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ya, ini pedoman. Ketika mendengar, kenapa ketika tidak kamu mendengar berita buruk tentang saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, kita semestinya husnudon, berprasangka baik. Ini ayatnya. Ketika ada berita buruk terkait kaum muslimin, saudara-saudara kita harusnya pertama-tama harus husnudon, berprasangka baik. Jangan dulu berprasangka buruk, apalagi ya kadang nih para sahabat radhiyallahu anhum, mereka didikan Rasulullah walaupun kepada orang-orang kafir, walaupun kepada orang-orang Yahudi, itu mereka tetap berprasangka baik terlebih dahulu sebelum menemukan bukti-bukti yang nyata. Ini apalagi dengan sesama kaum muslimin, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan keluarga. Paham gak? Ya. Apalagi dengan antara kakak beradik. Itu yang didahulukan adalah berprasangka baik. Itu berprasangka baik. Jangan dulu berprasangka. Kalau sudah berprasangka buruk nanti akan semuanya ketone elek. Gini betul? Oh iya, dihubung-hubungkan, semuanya dihubungkan. Ya, karena sudah terlanjur berprasangka buruk. Padahal kita tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk banyak berprasangka buruk kepada orang. Bahkan kita tidak boleh juga berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Eta. Ya, ini di ayatnya. Ya.
Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Artinya karena kaum muslimin itu satu, kaum muslimin itu saudara bagi muslim yang lain. Ketika ada seorang muslim yang disakiti, dihina, direndahkan martabatnya, seharusnya kita ikut merasa sakit. Seharusnya seperti itu. Ya, siapapun itu. Jangan malah ikut nambahi. Ini yang harus kita latih jiwa kita untuk berbesar, untuk benar-benar menganggap muslim adalah saudara kita. Saudara kandung, lain bapak, lain ibu. Ya bukan kandung. saudara lain bapak, lain. Saudara sesama agama itu. Karena memang Rasulullah menyatakan demikian, seorang muslim itu akhul muslim. Ketika sakit, maka kita ikut merasakan sakit. Seperti ibarat anggota tubuh, ya, jendeknya kepaduk, sirahnya cenut. Itu gambaran kaum muslim itu seperti itu. Jangan saling menjelekkan, jangan saling merendahkan. Itu membela. Kalau mungkin itu benar, maka kita bela. Itu kita dudukan permasalahan sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan proporsinya. Kita tidak boleh berat sebelah atau memutuskan segala sesuatu tidak sesuai dengan proporsinya atau ketentuannya, baik dalam segala permasalahan. Ya. Lalu lanjutannya Allah berfirman, subhanaka hada bukhtanun adim. Ketika kita mendapatkan sebuah berita yang buruk tadi, ya kita pertama berprasangka baik kepada muslim, ya sampai kita mengetahui hakikatnya. Kalau memang itu kita mengetahui bahwa itu adalah berita bohong, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan subhanaka hada bukhtanun adim. Maksud engkau ini adalah berita bohong yang besar atau yang nyata. Betul. Lalu bagaimana? Ya, Allah melanjutkan sedikit lagi. Ini terkait dengan berita tadi. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada'a fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Ini sudah pernah kita bahas, saya ulangi sedikit ya. Ini terkait tuduhan perzinahan. Ya. Dan ini berlaku juga untuk tuduhan selain itu. Ya, harus mendatangkan saksi. Kalau tidak ada saksinya, maka itu namanya prasangka buruk, husnudon yang tidak berdasar, dan ini dosa besar. Ini yang harus kita hindari. Ya, kalau kita menuduh seseorang melakukan sesuatu, itu harus ada saksi, harus ada bukti. Ini, ya. Kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, kok kita menuduh si fulan begini begitu, maka ini adalah bukhtanun adim, fitnah yang besar, yang dosanya juga sangat besar. Gitu. Lalu bagaimana solusinya ketika tidak sengaja mengeluarkan berita dusta? Ya, kalau tidak sengaja atau saking tidak tahunya. Ya, yang pertama, dasarnya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim." Tidak ada dosa bagi kalian kesalahan yang kalian lakukan tanpa sengaja. Kalau tanpa sengaja itu tidak mengapa. Yang namanya orang uja itu tidak ada dosanya. Orang uja sepisan apa ping mindo? Orang uja ping 10 nggih. Ya, yang namanya tidak sengaja ada sekali, 2 kali lah itu. Kalau berkali-kali itu sudah sengaja itu. Tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Arti dalam hati kita tahu, kita menyebarkan, kita mendengar beritanya A, kita sebarkan A, B, C, D, ditambah-tambahi sendiri. Itu berarti hatinya sudah menambah-nambahi.
ini berdasarkan kedengkian, berdasarkan rasa hasad kepada orang yang kita dengki, yang kita hasad. Dan ini harus kita sadari bahwa itu sebuah kesalahan, ya. Itu. Namun jika itu merugikan hak orang lain, maka dia bertanggung jawab atas kerugian ini. Ya, kalau itu terkait merugikan orang lain, maka dia harus bertanggung jawab. Ya, ketika terkait berita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita sampaikan. Ya, ketika kita sudah terlanjur ikut menyebarkan berita dusta, maka kita perbaiki, disampaikan kepada yang kita sampaikan bahwa aslinya kejadiannya seperti ini, bla 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 bla, sehingga orang tersebut tidak punya kesimpulan buruk atau salah pengertian terhadap sebuah permasalahan. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka gengsi, mengakui kesalahan. Betul? Iya. Kalau saya tidak masalah. Kalau saya salah ketika menyampaikan terkait agama, saya akan senantiasa ketika diingatkan ternyata salah, saya katakan mudah untuk meralat ucapan saya. Ya, karena memang manusia itu tempatnya salah dan dosa. Betul? Yang benar ya yang sadar bahwa itu salah dan istighfar. Itu. Kalau yang sudah salah tapi tidak mau ngaku salah, ini yang repot. Ini. Ya, kalau itu pertama ada kesalahannya tidak tanpa sengaja, ya, bagaimana cara menebusnya? Ya, dengan menyampaikan berita yang benar kepada orang yang kita sebarkan. Itu disampaikan. Ya, hakikatnya, posisi kedudukannya atau permasalahannya, sehingga tidak ada kehormatan orang lain yang dirugikan. Itu. Yang kedua, dan ketika sudah tersebar di forum, maka kita juga harus menyampaikannya di forum. Ya, makanya di grup kajian, ya, saya sampaikan ya kemarin agar supaya semuanya memahami, ya, memahami bahasanya kejadiannya memang murni sebuah penipuan. Ya, kami ini korban semuanya, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Ini yang harus kita pahami. Ini disampaikan. Ketika kita sudah salah dalam menyampaikan segala sesuatu, maka sampaikan. Ketika kita bisa menyampaikannya di forum, maka wajib bagi kita untuk memperbaikinya di forum. Misalnya saya dalam sebuah forum kajian menyampaikan sesuatu yang salah tentang seseorang, maka saya wajib untuk menyampaikan permasalahan yang sebenarnya. Itu, ya. Sekali lagi, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim." Ya, kecuali orang-orang yang bertobat dan berusaha memperbaiki dan menjelaskan apa-apa yang salah yang sudah beredar, maka Allah itu Maha Penerima taubat. Insyaallah akan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, ini sekedar pengingat saja. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah, ya, untuk mengadakan kajian rutin. Ya, sedikit demi sedikit, ya, apa-apa yang sudah kita ilmui, monggo untuk kita berusaha sekuat tenaga, ya, untuk berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena memang amanah kita yang sudah mempunyai ilmunya. Jangan tidak boleh antara orang yang buta dengan orang yang melihat, tidak boleh sama. Antara orang yang biasa ngaji dengan orang yang tidak ngaji tidak boleh sama, ya, harus berbeda dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari kejahatan orang-orang yang dengki, dari keburukan apa-apa yang memang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.